Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bisa ketemu lagi di acara Ngobras ya. Khusus untuk malam ini, kita mengambil momen nih perayaan Maulid Nabi untuk sekedar apa ya, mereview ulang apa sih makna dari apa perayaan ini gitu ya, dihubungkan dengan dunia kesehatan mental yang saya ambil dari buku solo pertama saya yang berjudul Bahagia Ketika Ikhlas. Sebentar, ini kok suara musiknya malah jadi mengganggu ya. Oke, terima kasih yang sudah join, yang belum join atau yang masih banyak kesibukan. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya ya. Alhamdulillah. Semoga yang menyimak sekarang atau nanti yang menonton dalam kondisi terbaiknya. Di malam ini saya mencoba men-share ulang ya buku yang pernah saya tulis, buku solo pertama saya. Disclaimer ya, meski judulnya itu Bahagia Ketika Ikhlas, tapi nggak lagi ngomongin seperti ustazah gitu ya. Karena dulu menulis buku itu dalam kondisi sedang depresi pasca kelahiran. Jadi dari ketiga anak saya, ketiga-tiganya tuh saya kena baby blues syndrome dan postpartum depression. Dengan kondisi dulu lagi nggak di Indonesia, tidak tahu juga kalau itu tuh namanya sindrom pasca kelahiran ya. Dan yang bisa dilakukan dulu ya menulis gitu. Menulisnya pun karena dalam kondisi depresi dan stres, kan kemampuan bercerita itu seolah kayak tumpul gitu loh. Jadi yang dulu dilakukan, saya ingin dipahami gitu ya kondisi saya, justru malah dengan mengambil referensi dari berbagai buku, jurnal gitu yang saya baca saat itu, dan dirangkumlah menjadi satu buku ini. Nah, jadi kalau dulu itu kan lagi musim-musimnya memuar ya. Mungkin kalau sekarang tuh lebih reda ya, lebih adem, lebih karena edukasi tentang pengembangan diri itu juga lebih banyak ya sekarang ya. Jadi para ibu sudah lebih berjuang untuk paham dengan potensi dirinya. Kalau zaman dulu itu, waduh luar biasa ya. Jadi yang namanya memuar gitu, ibu-ibu yang bekerja insecure dengan ibu-ibu yang di rumah juga insecure gitu loh. Nah, hadirnya buku ini dulu itu menjadi teman banyak ibu ya. Jadi para ibu dengan kondisi seperti apapun, dengan pilihan bahagia seperti apapun, ketika baca buku ini seolah punya peluang masuk surga dengan peluang yang sama gitu ya. Jadi kalau dulu tuh ya, waktu lagi hangat-hangatnya memuar gitu, seolah ibu yang bekerja itu tidak punya peluang sebesar ibu yang di rumah yang 24 jam gitu. Padahal kondisi setiap rumah itu kan nggak sama, kondisi setiap keluarga juga nggak sama gitu ya. Bisa jadi ibu yang bekerja juga memang harusnya jihadnya seperti itu gitu ya, saat dia memaknai ujian hidupnya, saat dia paham gitu ya bahwa pilihan hidupnya itu memang relate dengan masalah yang ada dan bisa membuat dia makin merasa bermakna dan menghayati perannya sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. It's okay gitu loh. Peluang surganya pasti sama juga dengan yang ibu di rumah aja gitu ya. Dan kalau bisa jadi nih ya, ibu yang
di rumah aja yang katanya, wah kalau dulu nih ya bukan kayak sekarang ya, kalau dulu tuh pokoknya yang 24 jam di rumah udah pasti kesudah paling tinggi gitu. Karena dia seolah-olah sudah mengorbankan semuanya gitu ya, demi pilihannya itu. Tapi faktanya banyak para ibu yang di rumah ketika dia tidak menghayati pilihannya, ketika dia masih julid sama ibu-ibu yang berani memilih apa namanya ya, pilihan bahagianya gitu ya, dengan tanggung jawabnya juga gitu. Ya akhirnya dia nggak nyaman gitu loh di rumah, dia nggak bisa happy gitu ya di rumah, dan yang kebagian stresnya anak-anak dan pasangannya gitu loh. Jadi banyak juga gitu ya, ibu yang di rumah aja justru nggak punya koneksi sama anaknya. Tapi ada juga ibu yang bekerja justru hubungannya sangat kuat sama anaknya gitu loh. Itu semua lebih karena eh, apa ya? Karena si ibu meyakini penuh apa yang dipilih, dan si anak juga menyaksikan gitu ya, menyaksikan si ibu itu berani memilih jalan bahagia dan berani bertanggung jawab gitu. Itu juga mengajarkan anak untuk memiliki self regulation sendiri gitu loh, gitu. Nah, yang apa? Yang saya tekankan gitu ya, bukan masalah ibu bekerja atau ibu di rumah gitu ya, tapi semua ibu itu bekerja dengan terminalnya di rumah gitu loh. Even yang di rumah sekalipun itu nggak ada ibu yang rebahan gitu ya. Karena kerjaan di rumah itu kan luar biasa ya, banyak sekali gitu loh. Yang harus ditekankan adalah gimana caranya, entah itu bekerja atau di rumah, tapi happy gitu loh dengan apa yang sudah dipilih. Nah, jadi buku ini itu dulu ditulis akhirnya gitu ya, awalnya sih untuk menemani diri saya sendiri, tapi akhirnya ternyata bisa menemani banyak ibu gitu di luar sana yang sedang galau dulu ya dengan isu-isu memuar gitu loh. Jadi ibu-ibu yang masih banyak inner war di kepalanya biasanya terpicu dengan apa, memuar. Nah, katanya dengan berulang kali baca buku ini tuh Masya Allah gitu ya, merasa punya sahabat gitu loh. Padahal dulu saya nggak nyangka sih ya bisa jadi begitu gitu, karena awalnya saya cuma pengen curhat tapi nggak bisa curhat. Jadilah bukunya seperti kayak buku self help aja gitu ya, yang saya ambil dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, dari berbagai buku yang saya baca, padahal aslinya pengen curhat gitu. Jelas seperti ini gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang kan ada tuh ya yang bisa curhat panjang gitu ya, atau sebenarnya pengen mengeluarkan isi hati tapi nggak bisa curhat, ya bisa pakai cara begini gitu ya, menulis non fiksi yang tema disukai, ambil dari berbagai referensi, kemudian kita rangkum ya, kita formulasikan sendiri dengan gaya kita, itu nggak apa-apa gitu loh. Dan judulnya awalnya ingin apa, kita buat merilis emosi gitu ya, malah jadinya kepake gitu loh buat orang. Nah, ini sudah ada yang join lagi ya, Rumahanana. Panggilnya apa nih? Assalamualaikum, Teteh atau Mbak. Terima kasih ya sudah join. Oke. Assalamualaikum Ade Asari. Terima kasih sudah join. Oke, kembali lagi ke apa namanya ya? Prolog di awal tadi ya saya sudah sebutkan. Hari ini kan kita mengambil momen nih dengan adanya perayaan Maulid Nabi. Nah, dari Maulid Nabi ini sebenarnya apa sih gitu yang harus ditangkap gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu mengingat peristiwa ini? Yang pertama, semua manusia itu perlu merasakan cinta gitu ya. Dan manusia-manusia yang depresi itu adalah karena sudah kehilangan cinta di hatinya, terutama kehilangan cinta kepada dirinya gitu loh. Dan cinta Rasulullah ini luar biasa, yang bisa membuat kita ini kalau kita mencintai Rasul akan auto jadi punya kemampuan menyayangi diri gitu loh. Karena sehebat-hebatnya orang tua menyayangi anak, ternyata ada batasnya itu ya.
Sehebat-hebatnya anak menyayangi orang tua pun ada batasnya. Dan termasuk sehebat-hebatnya pasangan kita menyayangi kita, itu ada batasnya. Tapi cinta Allah itu tidak terbatas. Cinta Rasulullah ya, itu luar biasa. Bahkan kepada kita yang belum pernah berjumpa gitu ya, dia itu selalu merindukan kita gitu loh. Jadi untuk apa namanya ya, untuk mengingat itu kembali ya, kita memang perlu mengambil momen Maulid Nabi ini, bahwa kita harus selalu memiliki rasa cinta di hati yang bukan dari makhluk gitu ya, tapi dari manusia pilih, bukan dari makhluk biasa gitu ya, bukan dari manusia di sekitar kita, tapi dari manusia pilihan Allah yang sengaja Allah turunkan, Allah utus untuk menjadi sahabat kita, itu teman kita gitu ya, menjadi contoh kita bertumbuh dan berkembang gitu. Nah, balik lagi ke buku Bahagia Ketika Ikhlas gitu ya. Terus apa hubungannya dari cinta Rasulullah ke bahagia ketika ikhlas gitu ya? Karena Allah sudah menurunkan manusia yang luar biasa penyayang, penuh cinta gitu ya. Kita perlu tahu nih, unsur cintanya sendiri apa sih gitu ya sebenarnya gitu loh. Terus cinta seperti apa sih yang bisa bikin kita tuh merasakan apa yang cinta Rasulullah yang diberikan ke kita gitu loh. Karena bisa jadi Rasulullah penyayangi luar biasa ya, cintanya luar biasa ke kita, kitanya nggak bisa nangkep karena di hati kitanya belum tumbuh gitu ya, belum tumbuh karena tertutup oleh yang tadi saya sebut di awal ya, depresi, luka gitu ya, kesedihan, terus emosi-emosi yang tidak keluar, akhirnya cinta sebesar apapun dari Rasul pun tidak tertangkap gitu. Nah, jadi sambungannya ke situ gitu ya, bahwa kalau dulu saya mengalami baby blues syndrome, postpartum depression, itu dulu itu karena banyak ketidaktahuan gitu ya. Ketika kita curhat sama orang malah disebutnya, oh kamu kurang iman, kurang syukur gitu. Padahal meskipun iya betul, bisa jadi gitu ya, kecenderungan seperti itu adalah tindakan seperti kurang iman dan kurang syukur. Tapi dengan kita mencap seperti itu nggak jadi otomatis sembuh siapa depresinya gitu loh. Ibaratnya gini deh, seseorang jatuh kepleset tapi karena mata dia meleng gitu ya, sampai berdarah. Nah, begitu dia udah jatuh berdarah, kita malah kamu sih nggak imannya kurang, jadi nggak hati-hati gitu. Bukannya kita tolongin dulu malah disumpahin gitu kan, nggak otomatis dia jadi sembuh gitu kan lukanya gitu. Nah, sama aja kondisinya dengan ibu-ibu yang depresi ya, ibu-ibu yang kena depresi pasca kelahiran, yang baby blues syndrome dan PTSD dan postpartum depression, itu juga sama gitu loh. Nggak otomatis kita sumpahin kamu kurang iman, kamu kurang syukur, dia akan tiba-tiba jadi beriman gitu ya. Yang perlu diperbaiki kondisi hatinya yang luka gitu ya, kondisi emosinya yang mampet gitu loh, yang harus kita bantu alirkan. Nah, untuk akhirnya ketika hatinya kembali membaik ya, kalau sampai bening mungkin belum, itu minimal membaik, pelan-pelan luka-lukanya luruh, nanti bisa menangkap energi cinta dari Rasulullah tuh, dari Allah gitu ya. Jadi untuk akhirnya kita mencintai Allah tuh tahu manusia itu butuh cinta dari sesama manusia, makanya diutuslah Rasulullah, diutuslah Nabi Muhammad gitu ya, yang punya cinta yang luar biasa, agung gitu ya, menembus ruang dan waktu, yang akan mengobati yang depresi-depresi tadi. Ketika orang depresi itu kan kehilangan rasa cinta kepada dirinya, tapi dia ngarep dicintai oleh makhluk lain gitu loh. Itu kan makin frustasi gitu ya. Nah, ketika lagi kondisi depresi begitu, kita meskipun hatinya belum terbuka, tapi ketika logika kita dimasukkan info bahwa oh iya ada sosok manusia pilihan Allah yang mencintai kita lebih dari siapapun, lebih dari orang tua, lebih dari anak, lebih dari pasangan, ini dimasukin ke sini aja dulu, meskipun hatinya belum menerima. Ketika terus udah gitu kita sholawatan gitu ya, itu pelan-pelan akan bisa
minimal menurunkan ketegangan gitu ya. Minimal kita menerima kondisi depresi kita gitu. Jadi nanti di titik berat buku ini adalah tentang ikhlasnya ini gitu ya. Ikhlasnya ini jadi meskipun katanya depresi itu kayak orang kurang iman, kurang syukur gitu ya kelakuannya. Meskipun itu benar gitu ya, tapi tidak dengan menyebut seperti itu jadi membaik imannya. Diobati dulu hatinya dengan menaiknya iman, insya Allah depresinya akan menghilang, akan mereda. Apa sih ininya obatnya? Yaitu ikhlas ya. Nah kalau di covernya ini kan sengaja dulu tuh sama editornya nggak dikasih cover yang terlalu islamik gitu ya, hanya untuk menjadi apa ya, teman dari semua kalangan. Karena dulu jujur aja nih ya, ibu-ibu depresi itu banyak yang takut minta nasihat dari orang yang dianggap terlalu agama gitu ya, terlalu agamis, karena nanti saya malah dinasehatin gitu ya, dibilangnya harusnya kamu bersyukur gini gini gini, harusnya kamu begini begitu. Padahal orang yang depresi cukup diterima dulu depresinya gitu ya. Kalau langsung dinasehati ibaratnya orang udah lagi luka-luka, terus kita suruh kita apa kasih tahu kamu jangan begini jangan begitu, ya tambah besar gitu lukanya. Jadi sengaja dulu itu dipilihlah covernya begini gitu ya, supaya ini buku bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya, bahwa depresi itu nyata gitu, depresi itu ada gitu loh, dan ikhlas inilah jadi obatnya gitu ya. Jadi ibu-ibu yang masih baru, yang masih bingung gitu ya, nggak apa-apa, semua ibu pernah mengalami itu. Jadi buku ini dulu diperuntukannya untuk ibu-ibu muda gitu ya, ibu-ibu yang masih masih bingung menerima peran barunya sebagai ibu. Nah, di bagian yang paling powerfulnya itu di ikhlasnya. Seperti apapun kondisi seperti apapun kondisi keimananmu, mau ilmu agamamu masih minimal gitu ya, ikhlas itu bisa menjadi obat gitu ya. Ikhlas itu bisa menjadi penyembuh gitu ya. Ikhlas itu adalah energi cinta Allah yang luar biasa gitu ya. Dengan kita mengetahui bagaimana sih kekuatan ikhlas, langsung nanti luka-luka di hati kita akan meluruh, nanti kita akan bisa menangkap tuh cintanya Rasul gitu ya. Meskipun untuk sampai ke titik itu tidak instan ya, namanya healing itu tidak tidak bisa dilakukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun gitu loh, tapi sepanjang hayat. Karena kita memang sama Allah itu ya diberi trauma, diberi luka, itu ada pesan gitu. Ada pesan sekaligus juga sebagai wahana kita untuk terus menaikkan potensi diri gitu ya. Menaikkan menambah berbagai macam keahlian baru gitu. Nah, jadi malam ini saya mau bahas ikhlasnya nih. Jadi tadi saya bilang semua ibu yang mengalami depresi itu cukup diterima, nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan aib, itu bukan kita tidak beriman gitu loh. Tapi memang itu nyata adanya, dan Allah menerima itu loh. Allah menerima. Dengan kita memahami ikhlas itu seperti apa, kita akan tahu gitu ya bahwa Allah itu luar biasa menyayangi kita gitu ya. Allah itu ketika kita merasa semua orang tidak paham kita, Allah itu paham sekali gitu. Seperti apa ya ikhlas yang dimaksud dari buku ini? Nah, di bagian belakangnya ini saya dulu itu per garis bawahi banget gitu yang bagian bahwa ketidaksempurnaan diri itu, penerimaan atas ketidaksempurnaan diri itu kunci gitu ya. Kunci menuju ikhlas gitu loh. Jadi di sini saya sebutkan, dengan hati ikhlas kita seolah merelakan Allah dengan segala sifat maha sempurnanya, menyempurnakan segala ikhtiar yang sudah kita lakukan, sehingga kita mendapatkan hasil terbaik namun badan tetap rileks.
Jadi zaman dulu itu di saat masih hangat-hangatnya memuar ya, di saat para ibu tuh sibuk show of force gitu ya, wah saya bisa ini, wah saya mah jago ini, yang lain insecure segala macam. Nah, saya pengen bikin gebrakan baru gitu loh bahwa kita nggak perlu saing-saingan seperti itu gitu ya. Para ibu, ayo kita semua nggak harus apa namanya insecure ya dengan kelemahan kita. Justru saat kita nerima kekurangan dan kelemahan kita, justru di titik itulah kita lagi mengundang kekuatan maha dahsyatnya Allah. Karena Allah itu maha dahsyat, maha segala, maha kuat. Dan kekuatannya tidak akan bisa diraih saat kita sok kuat gitu ya. Saat kita mati-matian pengen menunjukkan gitu kehebatan kita gitu loh. Apa namanya? Tanpa mengambil maha besarnya Allah gitu ya. Ya akhirnya kita putaran aja gitu ya di area kekuatan kita yang sangat-sangat terbatas. Akhirnya kita stres ya karena kita pengen ekspektasinya tinggi tapi eh, kemampuan kurang gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu itu fitrahnya memang bahagianya ketika melihat anggota keluarganya bahagia. Tapi kadang gitu ya, bukan kadang, sering sampai sekarang mungkin ya, dia lupa gitu loh bahwa dia duluan justru yang harus dibahagiakan gitu loh. Dan banyak banget ibu yang lupa mencintai dan menyayangi dirinya. Akhirnya itu yang bikin depresi, itu yang bikin stres. Nah, dengan hadirnya buku ini, kita jadi bisa menakar nih ya, menakar diri bahwa menjadi ibu yang baik gitu ya, itu bukan yang maha sempurna gitu ya, bukan yang superhero gitu, superhero kayak Superman, Batman gitu ya, Spiderman gitu, yang bisa nempel-nempel di tembok, atau Batman yang punya sayap gitu, tapi nggak bisa terbang kan gitu. Nah kita cukup jadi ibu biasa, original mom gitu ya, tapi kita menyadari penuh semua kekurangan diri kita, sehingga Allah nanti yang melengkapi semua yang kurang dari kita. Nah terus selanjutnya gimana ya bisa masuk ke titik ikhlas ini gitu. Kok seolah ini termasuk mengingetin saya juga ya, karena yang namanya ikhlas ya, bahkan para ulama yang belajar kitabnya udah banyak juga masih diuji terus itu apalagi saya gitu ya. Jadi saya membicarakan ini sebenarnya lagi ngingetin diri sendiri juga gitu, lagi mereview buku ini yang jadi titik awalnya saya bangkit gitu ya dari depresi. Jadi ikhlas yang dulu saya jalankan gitu ya, dan kondisi saya yang masih minus ya, boleh dibilang minus deh imannya ya, tapi Allah itu memberi hidayah ilmu yang nggak tahu kenapa saya ilmu agama masih minimal gitu ya, tapi saya bisa punya kekuatan menuliskan soal ini padahal saya lagi depresi. Ya itulah cara Allah ya, ingin menemani hambanya meskipun kita dalam kondisi yang minus gitu ya, tapi kalau kita yakin Allah itu sayang sama kita, ya ada aja caranya gitu ya. Jadi ikhlas yang dimaksud ini cara masuk ke titik ikhlas untuk yang depresi gitu ya, adalah kita perlu mengakui kalau kita tidak baik-baik saja. Itu perjuangan banget ya, untuk sampai level mengakui tidak baik-baik aja berjuang. Nah setelah itu nggak sampai di situ berhentinya gitu ya, tapi kita terus aja melakukan proses perbaikan diri. Proses perbaikan diri itu dimulai dari hal-hal yang menurut kita kita nggak baik-baik aja nih gitu ya, kita harus siap dibantu orang untuk diperbaiki, mengaku jujur bahwa kita lemah, kita butuh dibantu oleh Allah. Itulah cara kita masuk ke titik ikhlas ya. Jadi kalau yang khasnya orang depresi itu kan kalau yang hampir suicide gitu ya, itu menyalahkan diri sendiri, menyerang diri sendiri, menyalahkan diri sendiri sampai akhirnya ada keinginan bunuh diri gitu. Urutannya seperti itu. Nah, kalau udah menyalahkan diri sendiri, menyerang diri sendiri, kemudian kita ditambah dengan saya nggak beriman, saya nggak bersyukur, wah ya sudah selesai gitu. Jadi
apa namanya, ikhlasnya adalah ketika ada perasaan itu, Allah itu, ingat-ingat, Allah itu menerima semua ketidakbaikan kita loh. Allah itu menerima semua perasaan-perasaan negatif kita loh. Kita cukup mengakui ya. Lalu kalau udah berhasil mengakui, dicatat, ditulis gitu ya, seperti yang sudah saya sering beri nih ke teman-teman yang ikut kelas nulis saya gitu ya. Dicatat, ditulis, kemudian pakai istighfar. Ini akan membantu kita ya, istighfar itu membantu kita menerima kekurangan diri tapi tidak menyalahkan diri sendiri gitu. Tentunya itu perlu berlatih terus gitu ya supaya sampai ke titik yang akhirnya oke, ya Allah, saya beginilah adanya, kekurangan saya ini, tapi saya juga punya kelebihan gitu ya, dan kelebihan ini adalah hal-hal sesuatu yang harus disyukuri dan harus dijadikan alat saya menyelesaikan masalah gitu ya, sesuatu yang membuat peran saya sebagai ibu semakin optimal gitu ya. Jadi dengan terus istighfar ya, istighfar, kita belajar untuk merasai hal-hal yang tidak baik di dalam diri, tapi kita juga tidak menyalahkan diri sendiri. Kita juga belajar untuk melihat ketidakbaikan yang ada dalam diri itu seperti sebuah data aja gitu ya. Oh iya, oke, saya hal-hal yang nggak baiknya begini, tapi saya nggak mau merusak diri saya dengan menyalahkan diri, melihat itu sebagai sebuah aib segala macam. Tapi ya sebuah bagian dari diri saya yang harus saya terima. Ketika sudah diterima, otomatis kan kita lebih rileks ya. Nanti Allah akan memberi kekuatan melengkapi apa yang kurang dari hal-hal yang tidak baik itu. Ketika tubuh sudah rileks, otomatis perasaan positif kita akan tumbuh gitu loh. Perasaan positif kita akan tumbuh, nanti kita akan bergerak untuk hal-hal yang positif gitu ya. Ketika kita bergerak ke hal yang positif, otomatis yang kurang-kurang tadi akan tercover gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu, tugas sebanyak apapun ya akan selesai dengan sendirinya tanpa kita harus ngoyo gitu ya, wah kita harus beresin semua, nanti kalau enggak anakku gimana, pasanganku gimana. Enggak harus begitu, karena Allah tidak menyuruh kita melakukan hal yang melebihi kemampuan gitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan energi ikhlas dari Allah, yaitu tadi satu, mengakui ketidakbaikan diri gitu ya, kemudian kita ridho untuk dibantu oleh Allah. Kalau sudah ridho dibantu oleh Allah, kita akan mudah dibantu oleh orang lain juga. Karena saya banyak nih ketemu sama ibu-ibu yang perfeksionis ya, yang biasanya kena depresi itu, yang susah dibantu gitu loh, karena dia merasa gagal jadi ibu. Nah itu jadi tambah rumit kan ya. Nah makanya ketika kita terus gitu ya meminta bantuan Allah, ya Allah, dengan istighfar tuh ya, ya Allah, saya hambamu yang sangat ingin jadi baik, yang sangat ingin memperbaiki diri, tapi hamba ini juga punya hal-hal yang tidak baik gitu ya. Tolong diterima hal-hal yang tidak baik itu dan bantu hamba memperbaiki diri. Itu akan jadi kunci banget ya untuk menyerap energi ikhlas. Jadi energi ikhlas itu adalah energi cinta ya Allah ya, yang bisa membuat mental kita tuh tetap terjaga, tetap tangguh gitu ya. Dan dari kondisi depresi itu pelan-pelan akan akan membaik ya ketika kita terus berlatih untuk ikhlas seperti yang cara tadi gitu. Nah, selain memakai istighfar ya, mengakui ketidakbaikan diri, gimana sih caranya supaya si ikhlas ini bisa terjaga gitu ya. Yang kedua yaitu kita harus belajar harus tahu belajar berdoa gitu. Nah, sebenarnya ya kalau saya lihat ibu-ibu zaman dulu gitu ya, kan ilmu parentingnya sangat sederhana, pengasuhannya juga apa adanya, tapi mereka itu luar biasa dalam doa gitu ya, sangat yakin dengan doanya. Itu yang membuat
ibu-ibu dengan ilmu sederhana pun anak-anaknya dijaga Allah dengan baik gitu loh. Karena sebenarnya ilmu pengasuhan itu sudah terinstall sama Allah ya di dalam tubuh kita ketika kita melahirkan tuh sudah ada sebenarnya. Tapi ada yang nggak bisa ngalir karena ya itu tadi, karena depresi, luka segala macam. Nah, untuk kemudian dialirkan lagi selain tadi pakai pengakuan diri dengan istighfar itu ya, pengakuan diri tidak baik-baik saja. Selanjutnya itu kita harus berlatih untuk menghayati doa gitu loh. Bahwa doa itu kunci banget untuk bisa tetap terjaga perasaan ikhlas kita ya. Bahwa sebenarnya doa itu bukan untuk kayak mantra untuk mengabulkan segala hal gitu ya. Bukan seperti itu. Kalau misalnya untuk itu sebenarnya kan Allah juga nggak harus kita doa macam-macam udah ngerti gitu kan. Bahkan yang kita nggak mau juga Allah ngerti gitu loh, apalagi yang kita mau gitu. Jadi sebenarnya makna dari doa tuh nggak sekedar itu ya. Jadi doa itu sebenarnya untuk melatih kita berkomunikasi dengan diri gitu loh. Dengan diri nantinya Allah itu sebenarnya maha pengabul doa. Hanya sayangnya kita sering berdoa hal-hal yang bukan kita butuhkan. Kita sering menginginkan hal-hal yang tidak nyambung dengan kebutuhan. Itu yang bikin doanya jadi stres ya. Udah gitu seolah nggak terkabul-kabul gitu loh. Padahal semua doa itu terkabul ketika sesuai dengan kebutuhan. Gimana caranya supaya kita bisa berdoa dan terkabul? Ya kita harus setelah tadi tuh ya mencoba memahami ketidakbaikan diri. Nanti akhirnya kita belajar menulis gitu ya, menulis berdialog dengan diri. Nanti setelah itu kita akan belajar berdoa itu untuk mengobrol gitu ya, mengobrol dengan diri kita gitu loh. Jadi sebenarnya doa yang dikabul oleh Allah itu yang kita rasakan gitu. Akhirnya itu ketika kita merasa yakin dengan apa yang kita harapkan, itulah doa yang akan terkabul gitu. Itu yang harus kita latih terus sampai akhirnya kita akan merasa sebenarnya Allah tuh selalu mengabulkan doa kita loh gitu. Hanya kitanya aja tidak tahu cara berdoa yang benar gitu loh. Kita tidak tahu cara berdoa yang bisa memaintain rasa ikhlas tadi gitu ya. Dan saya juga masih terus belajar gitu loh. Bukan berarti saya ini lebih baik juga enggak. Jadi ini saya berbicara seperti ini juga sebenarnya untuk mengingatkan diri sendiri juga gitu ya. Mudah-mudahan Allah nanti juga dengan cara seperti ini saya jadi ingat terus gitu, teman-teman juga dapat inspirasi gitu ya. Itu kita sama-sama berdoa sama Allah ya, semoga seperti itu. Jadi kembali lagi ke ikhlas. Yang awal itu kan kita memakai istighfar ya untuk mengaku ketidakbaikan diri, belajar untuk merasakan hal-hal yang tidak baik di dalam diri dengan proses istighfar tadi, dengan menulis. Kalau dulu tuh sebelum pandemi itu nggak dikenal tuh kayak sekarang. Kalau sekarang tuh kan setelah pandemi ini ya, orang akhirnya benar-benar kebutuhan terbesar kita itu adalah self love gitu ya, untuk mempertahankan self worth gitu. Kalau dulu kan enggak, dulu sebelum pandemi itu seolah kita kayak robot aja ya, di badan tuh diatur untuk mengikuti semua kebutuhan hidup, udah kayak zombie gitu. Tapi ketika setelah pandemi kita akhirnya seolah tersadarkan bahwa ada yang paling penting yang harus kita kejar, yaitu self love ya, self worth itu ya. Nah dengan itu kita berdoa juga lebih menikmati, menghayati ya, karena untuk memenuhi kebutuhan kita gitu loh. Kenapa banyak doa yang tidak terkabul? Karena banyak nih ya orang-orang yang berdoa tuh karena pengen seperti si A gitu ya. Aduh saya kebita ke bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia saya kok kayaknya orang itu lebih enak ya hidupnya, langsung kita berdoa pengen kayak si B gitu ya. Begitu terus akhirnya kita hanya berdoa
mengikuti hawa nafsu gitu loh. Itu yang bikin udah mah doanya nggak bisa dinikmati, plus juga nggak terkabul-kabul. Tapi kalau kita sudah bisa memaknai doa sebagai media dialog dengan diri gitu ya, yang dimana Allah itu mendengar gitu loh, dan Allah, dan yakin Allah akan mengabulkan, kita akan terbimbing nantinya mendoakan hal-hal yang kita perlu saja gitu loh, karena itulah yang bikin kita tenang gitu. Dan itu yang bikin kita akhirnya terus produktif gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin nih ya, sebelum pandemi nih ya, dikenal ikhlas itu seolah nih, terutama ibu-ibu nih ya, ibu-ibu tuh hobinya pengen semua bahagia tapi mengorbankan dirinya gitu loh. Dia pengen orang serumah anggota keluarganya bahagia, dia merelakan dirinya tidak bahagia. Ibaratnya kita mau ngasih air, kitanya nggak punya air gitu loh. Kan bingung ya gitu. Jadi kita harus memastikan kita duluan yang bahagia dengan berdoa itu ya, yang sesuai dengan apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan. Ketika semua ibu bisa berdoa dengan seperti itu gitu, nanti lebih lebih tenang ya, itu akan otomatis terkabul ya. Kalau sudah terus berlatih, itu hidup tuh akan indah sekali, karena ternyata Allah itu mengabulkan sampai ke hal-hal yang sangat sepele gitu loh. Misal nih lagi di dapur ya, aduh saya mau masak, pengen garam, ya Allah gitu ya, saya pengen garam nih, kagok mau keluar tapi jauh warung, tiba-tiba tukang sayur lewat, truk bawa garam gitu. Atau aduh saya lagi pengen makanan apa gitu ya, terus tiba-tiba ada tetangga yang kirim gitu. Nah, itu kalau sudah di level doa seperti itu, yang hal yang sepele pun kita meminta doa kepada Allah, itu enak banget ya, karena kita akan baru tahu gitu loh, oh ternyata Allah tuh maha mengabulkan doa. Tapi selama ini bisa jadi saya berdoa bukan yang saya butuhkan, akhirnya saya stres dan malah buruk sangka ke Allah. Allah tuh nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti kebutuhan saya, padahal kita sendiri yang nggak mau mengerti gitu ya. Kita sendiri yang tidak mau belajar memahami gitu loh, apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kalau kita terus menelusuri diri dengan istighfar yang tadi gitu ya, lama-lama berdoa tuh akan enak sekali, karena kita akan menjadi teman untuk diri kita, dan kita lebih menghayati doa-doa kita. Dan sebenarnya doa yang terkabul itu adalah apa yang kita rasakan, itulah doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Makanya menjaga perasaan tetap baik sangka kepada Allah itu penting banget, karena itulah yang akan jadi kenyataan ya. Oke. Nah, setelah tadi yang pertama modal ikhlas itu kan mengakui ketidaksempurnaan diri, kemudian belajar berdoa, kemudian berlatih fokus ya. Nah, berlatih fokus bisa dimulai dari belajar sholat, ya kalau ada hadis atau yang bilang memperbaiki hidup dengan memperbaiki sholat gitu ya, itu memang bener banget gitu ya kalau disambungkan dengan ini, dengan ikhlas yang di buku ini gitu ya. Saya dulu dalam kondisi depresi ya, nggak kepikiran yang aduh saya harus gimana nih ya, ya udah saya berusaha menghayati wudhu gitu ya. Saya nikmati gitu wudhu pelan-pelan, terus saya berusaha menikmati sholat lebih lebih fokus. Itu aja gitu loh. Itu juga nggak harus yang fokus seperti ulama kayak enggak sih, cukup mampunya kita aja gitu loh. Kita hayati pelan-pelan dari mulai wudhu, terus sholat, dari setiap gerakan demi gerakan kita hayati gitu ya. Kita akan lebih terkoneksi dengan diri, dan perasaan ingin kan orang yang depresi itu ingin mengendalikan semuanya, ingin beres semuanya gitu, itu tuh akan berkurang gitu, karena kita ngerasa dengan sholat pelan-pelan, oh iya aku nggak harus beresin semuanya kok gitu ya, kan ada Allah yang beresin, saya mah cukup sholat aja dulu sekarang gitu. Itu kalau saya lagi benar-benar puncak down gitu ya, nggak harus mikirin ini gimana nanti beres, ini nggak beres,
nggak usah, saya sholat aja dulu, tenang dalam sholat itu udah apa, udah cukup, karena yang tidak mampu saya kendalikan pasti Allah urus gitu. Jadi dimulai dari berusaha ya, nggak harus langsung gitu, nggak apa-apa, misalnya masih gelisah, masih bergemuruh di hati, tapi berusaha di pas gerakan pertama eh, kita memanggil gitu Allah sekuat-kuatnya gitu ya, itu pelan-pelan badan kita akan rileks gitu ya. Dimulai dari wudhu juga, itu pelan-pelan badan kita akan rileks, apa ya, perasaan down, perasaan loss itu akan mereda gitu. Jadi dulu saya pas lagi parah-parahnya ya, bawa Quran kemana-mana, terus sholat aja, sholat juga dalam kondisi yang masih gak tenang sih, tapi saya berusaha apa ya, memfokuskan pikiran saya, ya udah saya mampunya mikirin ke gerakan sholat, ya Allah saya nggak mampu mikir yang lebih dari ini gitu ya, udah di situ aja, dan bener Allah beres, Allah jaga semuanya gitu. Jadi saya ini ngomong karena pernah ngalami gitu ya. Dan apa namanya ya, ikhlas itu memang obat yang sangat luar biasa. Oke, ini sudah hampir jam 8 lebih nih, saya keasikan ngomong sendiri. Barangkali ada pertanyaan boleh ya. Wah, ada banyak juga yang join nih. Ada Mbak Rani, Assalamualaikum. Teh Hana ya, Assalamualaikum. Antasi, siapa nih? Antasari, Wahyu, Mbak Elba, ya. Assalamualaikum. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Buku ini masih ada sekarang, tapi bentuknya print on demand. Ada di webnya Gramedia. Harganya 3 kali lipat dari yang dulu. Jadi dulu tuh sempat banyak peminat, tapi distribusinya nggak tahu gimana ya. Jadi kurang terdistribusi dengan baik. Jadi tapi tiba-tiba nggak ada gitu ya. Orang-orang pada susah nyari. Sekarang bentuknya print on demand. Ada di webnya Gramedia. Rencananya saya akan meneruskan ini ya, disesuaikan dengan kondisi sekarang gitu, dengan tambahan nanti ada triknya yang lebih detail. Jadi ikhlas itu benar-benar bisa dilaksanakan gitu ya, nggak cuma kayak ngawang-ngawang ikhlas apa sih gitu ya. Karena apalagi dulu saya mengenalnya ikhlas tuh identik dengan situasi-situasi tidak baik gitu ya, situasi-situasi negatif, misalnya habis ditipu orang, ya udahlah saya ikhlas aja, habis disakitin orang, ya udahlah saya ikhlas aja gitu. Padahal kan ikhlas tidak seperti itu gitu loh. Ikhlas itu bukan pilihan terakhir kita untuk diam saja dalam kondisi tidak baik. Justru ikhlas itu bukan kebalikannya ya. Justru dengan ikhlas kita harus keluar dari hal-hal yang tidak baik gitu loh. Yang diundang dengan pengakuan dulu gitu ya. Dengan ikhlas kita justru nantinya gitu ya, kalau sudah terkonek banget ke Allahnya ya, justru kita tidak akan nyaman kalau disakiti orang gitu ya, justru kita tidak akan nyaman ketika ditipu segala macam gitu ya. Orang yang ikhlas betulan mah tidak akan diam gitu loh di dalam situasi yang dizolimi lah gitu. Jadi ciri-ciri orang ikhlas betulan tuh tidak seperti itu. Nah nanti mudah-mudahan di buku yang nanti ya ada yang lebih detail lagi. Kalau dulu itu memang yang depan-depannya sih benar-benar bahas seputar dunia ibu aja, dimulai dari depresi itu apa, ya penyebabnya apa, dan ciri-ciri ibu-ibu yang depresi seperti apa gitu ya. Bahasnya seperti itu. Karena dulu tuh pernah ada kasus yang luar biasa ya, seorang ibu yang agamanya sangat kuat ya, terus juga dia rajin dalam komunitas pengajian, ternyata bisa membunuh anak, itu kan luar biasa gitu ya. Jadi memang depresi itu tidak pandang bulu gitu loh. Jadi akhirnya saya membahasnya dulu di buku ini sangat detail gitu ya, sekedar ingin mengajak para ibu
bahwa depresi itu tidak pandang bulu dan ikhlas juga boleh untuk semua orang gitu loh. Ikhlas ini hak semua orang, bukan yang iman kelebihan atau yang iman kurang gitu kan, identik depresi itu orang yang iman minimalis gitu ya, yang lebih boleh ditransfer ke yang minimalis gitu ya. Enggak, ikhlas itu milik semua orang ketika kita mau memperjuangkannya, ketika kita yakin Allah akan memberinya. Oke deh, sudah jam hampir setengah 9 ya. Jadi mungkin untuk malam ini kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak ya yang sudah join. Insya Allah nanti next saya akan berdua dengan suami akan apa ya, mencari formula ya yang ikhlas yang terbaru nih ya, yang di apa, diadaptasi dengan kondisi sekarang ya setelah pandemi. Karena setelah pandemi ini baru akhirnya muncul berbagai macam isu kesehatan mental yang dulunya apa, tercover ya. Alhamdulillah nih, gara-gara pandemi akhirnya muncul, akhirnya justru bisa dicari cara penyelesaiannya. Kalau dulu sebelum pandemi kan tertutup dan orang nggak ada yang senyaman sekarang loh, bisa bisa apa ya, dibatu gitu loh urusan kesehatan mental. Dulu ke psikolog psikiater dia takut-takut, disangka gila, disangka nggak beriman segala macam. Kalau sekarang kan udah lebih terbuka gitu. Jadi mudah-mudahan buku yang berikutnya akan lebih detail ya bahas soal itu. Oke, sekian saja dari saya malam ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang apa namanya, kayak menggurui ya, mohon maaf ya. Sebenarnya lagi menasihati diri sendiri, sengaja membahas buku sendiri karena yang paling harus paham buku yang saya tuliskan saya sendiri penulisnya gitu ya. Jadi edisi menasihati diri, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyimak. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman melanjutkan kembali aktivitasnya. Saya pamit dulu ya.